bagaimana definisi maqasid syariah secara terminologi. Di sini ada beberapa banyak definisi, namun saya ingin sedikit menjelaskan bahwa ulama yang pertama kali yang meletakkan fondasi dasar tentang maqasid syariah adalah Al-Imam Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Mulaqqab bi Hujjatil Islam. Jadi ulama yang pertama kali yang meletakkan dawabitul maqasid asy-syar'iyyah atau batasan-batasan ada tentang maqasid syariah, atau yang menyebutkan istilah maqasid syariah dalam usul fikih, itu adalah Al-Imam Al-Ghazali. Beliau mengatakan dalam Al-Mustashfanya bahwa maksudus syar'i minal khalqi khamsah, bahwa maksudus syar'i, bahwa tujuan syariat minal khalqi khamsatun, tujuan syariat dari sisi hamba atau dari sisi al-ibad itu ada 5. Wa huwa ayyahfazu alaihim dinahum. Yang pertama adalah menjaga agama, menegakkan agama, atau yang dikenal dengan hifdzuddin, wa nafsahum, dan menjaga jiwa, atau yang dikenal dengan hifdzun nafas, wa aqlahum, dan menjaga akal, atau yang dikenal dengan hifdzul aqli, wa naslahum, dan menjaga keturunan, atau yang dikenal dengan hifdzun nasal, wa malahum, dan menjaga harta. Fakullu ma yatadammanu hifdzu hadhil usul al-khamsah fahuwa maslahah. Dan setiap sesuatu yang menyimpan atau memperhatikan dan menjaga 5 konsep dasar ini adalah maslahah. Wa kullu ma yufawwitu hadhil usul fahuwa mafsadah. Dan setiap sesuatu yang menghilangkan atau memporak-porandakan atau tidak memperhatikan terhadap 5 konsep dasar ini adalah mafsadah. Jadi kalau menghilangkan atau tidak memperhatikan atau mengabaikan 5 konsep dasar ini, berarti disebut dengan mafsadah. Wa daf'uha maslahah, dan menolak atau mencegah kemafsadatan atau hal-hal yang negatif, maslahah adalah maslahah. Ini dari dawabit ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa 5 konsep dasar ini merupakan prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam syariat Islam. Yang pertama adalah hifdzuddin, menjaga agama. Yang kedua adalah hifdzun nafas, menjaga jiwa. Yang ketiga adalah hifdzul akal, menjaga akal. Yang keempat adalah hifdzun nasl, menjaga keturunan. Yang kelima adalah hifdzul mal, menjaga harta. Setiap sesuatu yang menjaga, merawat, dan memperhatikan 5 ini pasti akan maslahah. Maslahah di sini adalah baik, positif. Kalau bisa menghilangkan 5 ini, atau setiap sesuatu yang bisa menghilangkan 5 konsep dasar ini, disebut dengan mafsadah atau hal-hal yang negatif. Contohnya, sekarang kita sedang menghadapi virus corona, menghadapi dan melawan wabah virus corona. Virus corona itu merupakan termasuk apa? Masalah atau mafsadah? Termasuk mafsadah. Mengapa termasuk mafsadah? Karena berpotensi menghilangkan 5 konsep dasar yang diusung oleh Al-Imam Al-Ghazali. Yang pertama adalah virus corona itu berpotensi pertama kali adalah menghilangkan jiwa manusia, karena merupakan virus yang menyerang tubuh manusia, sehingga di sini termasuk mafsadah. Mengapa? Karena di sini tidak hifdzun nafas. Ketika seorang terkena corona, maka pertama kali yang hilang adalah hifdzun nafas. Kemudian ketika hifdzun nafas hilang, maka otomatis hifdzuddin juga tidak bisa. Karena kalau sudah sakit,
maka untuk beribadah, untuk sholat, untuk puasa itu tidak bisa maksimal. Kemudian ketika seorang itu terkena corona, maka juga hifdzun nasl, reproduksi untuk menikah bagi yang jomblo atau untuk berhubungan seksual atau untuk melakukan hubungan seksual, untuk melahirkan, itu tidak bisa karena sudah sakit. Kemudian hifdzul akal, untuk belajar, ketika seorang itu kena corona, maka untuk belajar, untuk mengajar, untuk mengabdi dalam pendidikan itu tidak bisa. Makanya Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan menghimbau, memberikan surat edaran bahwa kuliah di universitas itu online. Ini adalah untuk upaya preventif untuk melindungi akal atau hifdzul akal. Kemudian juga di tingkat SD, SMP, SMA, sampai peruntungan ini juga online sekarang. Adalah upaya pemerintah untuk menjaga akal manusia. Hifdzul akalnya tetap terjaga meskipun terjadi wabah corona. Jadi kuliah online ini merupakan maslahah karena tetap bisa menyalurkan ilmu, transfer ilmu dari seorang guru terhadap murid, dari dosen ke mahasiswa, meskipun melalui online. Ini juga termasuk maslahah. Kemudian ketika seseorang kena corona juga, maka hifdzul mal pun juga tidak bisa. Karena untuk hidup saja susah, untuk hidup saja sangat sulit, bagaimana untuk bertransaksi, untuk menghidupi keluarganya. Makanya corona di sini disebut dengan mafsadah. Wadaf'u mafsadah, wadaf'uha ay daf'ul mafsadah disebut dengan maslah. Dan menolak corona, mencegah corona itu disebut dengan maslahah. Jadi seseorang hidup dengan hidup sehat agar tidak terkena corona dan penyakit lainnya itu termasuk maslahah. Seorang mahasiswa tinggal di rumah mengikuti kuliah online juga termasuk maslahah. Kemudian seorang seorang dokter menggunakan APD untuk mencegah corona ketika merawat corona, itu juga maslahah karena daf'ul mafsadah adalah maslahah. Kemudian pemerintah menganjurkan untuk tidak mudik agar tidak terjadi penyebaran virus corona juga termasuk maslahah. Banyak sekali kebijakan pemerintah yang ada di Indonesia ini banyak mengandung maslahah. Ini pada bab kelima, Imam Ghazali sudah bicara tentang konsep maslahah, konsep mafsadah, kemudian konsep maqasid syariah. Beliau ulama yang multi talenta, beliau ahli dalam teologis, ilmu kalam, kemudian beliau juga ahli dalam bidang fikih, ahli dalam tasawuf, ahli dalam usul fikih. Makanya beliau bisa melahirkan integrasi keilmuan yang disebut dengan maqasid syariah. Karena maqasid syariah ini mencakup akidah, fikih, dan akhlak, dan tasawuf. Kemudian ulama yang pertama kali mendefinisikan maqasid syariah itu adalah Syekh Ibnu Ashur. Beliau bernama lengkap Muhammad Al-Tahir bin Ashur. Beliau adalah Ra'isul Muftin Al-Malikiyin. Beliau adalah seorang ketua mufti di Imam Mazhab Malik di Tunis, dan beliau juga termasuk ulama Jami' Az-Zaitunah di Tunis juga. Beliau kemudian pada tahun 1932 beliau dilantik menjadi Syekhul Islam di Mazhab Malik. Beliau dalam kitabnya Maqasidus Syariah, ini kitabnya, kitab Maqasidus Syariah ini merupakan kitab pertama kali yang mustakil, yang independen. Yang awalnya Maqasid Syariah masuk di dalam kitab usul fikih, kemudian menjadi fan ilmu Maqasid Syariah yang independen, sehingga menjadi mata kuliah di berbagai perguruan tinggi baik di Timur Tengah maupun di Indonesia, dikenal dengan filsafat hukum Islam, atau di Barat dikenal dengan philosophy of Islamic law.
Menurut beliau, maqasid syariah itu adalah al-ma'ani wal hikam al-malhuzah lisyari' fi jami' ahwalit tasyri' aw mu'dhamiha. Jadi menurut beliau, maqasid syariah adalah al-ma'ani wal hikam, nilai-nilai dan hikmah-hikmah. Makanya tadi Sofia itu disebut dengan hikmah dalam Islam, karena maqasid syariah itu mengandung hikmah, mengandung Sofia, mengandung filsafat atau falsafah yang diperhatikan al-malhuzah lisyari', yang diperhatikan oleh syari' fi jami' ahwalit tasyri' di setiap keadaan proses pensyariatan, au mu'dhamiyah atau mayoritasnya, yang mayoritas, bihaitsu la tahtasyu mulahadatuha bil kauni fi naw'in khas min ahkamit syariah, sehingga perhatian atau penjagaan syariat terhadap al-ma'ani wal hikam itu tidak hanya pada satu bab khusus atau jenis khusus dari hukum Islam. Ini merupakan takrif dari Al-Imam Muhammad At-Tahir bin Ashur.